Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu bapak-bapak yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Muharram kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ya, di bulan baru. Alhamdulillah juga sekarang kita masuk di tanggal 11 Muharram sesudah kemarin dan tadi untuk yang melaksanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saum Tasu'a Asyurahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus dosa kita sampai setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, insyaallah bahasan malam ini kita masuk ke surah At-Tariq. Yang pada pertemuan di bulan kemarin kita membahas menyelesaikan surat Al-A'la. Malam ini kita masuk ke surah At-Tariq. Yang membawa mushaf silahkan dibuka mushafnya. Yang sudah hafal bisa juga dari hafalannya. Yang belum hafal juga bisa sambil menghafal karena ayatnya pendek-pendek. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min
was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca mendatangkan pahala sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, likulli harfin hasanah, setiap satu huruf satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, surah At-Tariq. At-Tariq ini diambil dari kata yang ada di ayat pertama, was-samaa'i wat-tariq. Jadi kata At-Tariq. Nah, At-Tariq ini dilihat dari aspek bahasa, artinya atau asalnya dari kata toroko yatruku. Ya, toroko yatruku artinya sesuatu yang berbunyi di malam hari. Sesuatu yang berbunyi di malam hari. Jadi orang yang berjalan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang-orang sedang berjalan kaki di malam hari, maka itu suka terdengar suaranya. Beda dengan orang yang berjalan di siang hari. Ada orang berjalan di malam hari, tentu ini diambil dari kebiasaan Arab dahulu gitu ya. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang bisa jadi nggak terdengar. Tapi kalau dulu di masa Rasulullah SAW di zaman dahulu di padang pasir, maka orang yang berjalan di malam hari itu pasti terdengar suara langkah-langkah kakinya. Berbeda dengan siang hari, karena siang hari itu kan ada suara-suara yang lain yang mungkin membuat suara langkah kaki tidak terdengar. Tapi kalau malam hari ya, itu artinya terdengar. Jadi kata toroko yatruku artinya itu yang berbunyi di malam hari. At-Tariq artinya sesuatu yang seringkali begini. Toroko yatruku berbunyi di malam hari yang seringkali bunyinya itu mengagetkan. Sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang terdengar sangat jelas sehingga kadang-kadang membuat kaget. Kadang-kadang kata toroko yatruku juga sering digunakan untuk orang yang mengetuk pintu. Nah, kalau mengetuk pintu di malam hari itu bikin kaget, itu membuat kaget. Maka toroko yatruku sering juga digunakan bukan hanya untuk yang melangkah di malam hari, sering juga digunakan untuk orang yang mengetuk pintu di malam hari, karena di sana ada kesamaan, yaitu kesamaan dalam aspek terdengarnya suara, jelasnya suara yang terdengar. Makanya kalau mengetuk pintu dalam bahasa Arab disebutnya torokul baba. Misalnya torokul baba, saya mengetuk pintu. Nah, itu biasanya digunakan kalau mengetuk di malam hari. Tetapi karena penggunaannya semakin meluas, maka kadang-kadang baik siang ataupun malam menggunakan lafaz yang sama, torokul baba. Toroko yatruku artinya ya suara yang berbunyi di malam hari. Karena sekali lagi, karena bunyinya ini membuat kaget, bunyinya ini membuat bukan kaget, mungkinnya bukan hanya kaget, sesuatu yang menarik perhatian, maka seringkali At-Tariq juga diartikan bukan hanya suara, tapi setiap sesuatu yang menarik perhatian,
di malam hari itu disebutnya at-thariq. Nah, itu kalau dilihat dari sejarah bahasanya. Jadi dari kata-kata toroko artinya bunyi di malam hari, kadang-kadang digunakan untuk yang melangkah di padang pasir, kadang-kadang digunakan untuk yang mengetuk pintu di malam hari, yang suara itu menarik perhatian, sehingga digunakanlah kata toroko atau at-thariq ini kepada segala sesuatu yang menarik perhatian di malam hari. Makanya kalau dilihat terjemahnya wasamai wat-thariq, demi langit wat-thariq. Apa at-thariq dan at-thariq? Demi langit dan at-thariq. Apa artinya Ibu at-thariq? Nah, kalau untuk orang Arab ini masih ambigu. Bukan ambigu, mungkinnya mustarok, memiliki arti lebih dari satu. Kan tadi bisa diartikan at-thariq itu suara langkah malam hari, bisa juga diartikan suara yang mengetuk di malam hari. Lalu apa yang dimaksud at-thariq pada ayat ke-1 ini? Sebab artinya bisa lebih dari satu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat selanjutnya, at-thariq yang dimaksud adalah an-najmus tsaqib. Oh, nanti di ayat ketiga ya, an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah, hadirin ikhwatul iman, di ayat kedua Allah menanyakan dulu was-sama'i wat-thariq. Jadi untuk menarik perhatian lagi, demi langit dan demi at-thariq. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah kamu apa at-thariq itu? Nah, hadirin ikhwatul iman, at-thariq itu sesuatu yang bukan at-thariq, maksudnya adraka mat-thariq. Pertanyaan wa ma adraka ini biasanya digunakan untuk sesuatu, untuk menanyakan sesuatu yang kadang seringkali tidak terjangkau oleh akal, tidak terjangkau oleh pengetahuan. Makanya dijangkaunya oleh keimanan. Seperti misalnya Allah menggunakan di surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Seringkali itu tidak terpahami oleh akal. Makanya menggunakan wa ma adraka. Jadi kata-kata adraka di dalam Al-Qur'an atau wa ma adraka, pertanyaan wa ma adraka itu digunakan untuk sesuatu yang istimewa, sesuatu yang seringkali tidak bisa difahami oleh akal kita sebagai manusia. Seperti seperti kata-kata Al-Qari'ah yang menjelaskan tentang hari kiamat, Allah tanyakan dengan pertanyaan wa ma adraka, tahukah kamu? Tapi tahu di sini bukan hanya tahu oleh pandangan mata, tetapi oleh pandangan hati. Sebab hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua pandangan, dua kemampuan memandang. Yang pertama pandangan mata, yang kedua pandangan hati. Pandangan mata dan pandangan hati. Pandangan hati ini maksudnya adalah iman. Jadi banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di alam semesta ini tidak bisa kita capai, tidak bisa kita raih, tidak bisa kita ketahui kecuali dengan pandangan iman. Makanya hadirin ikhwatul iman, sesuatu selain Allah disebut alam. Jadi ada alim, ada alam, ada ilmu. Tiga-tiganya kata ini berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu kata alima ya'limu. Ya'lamu artinya tahu, alima ya'lamu artinya tahu. Alim orang yang tahu, ya, alim orang yang tahu. Jamaknya nanti ulama. Kalau alam, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang mengetahui, menunjukkan dirinya untuk diketahui. Tapi alam ini juga nanti akar kata selanjutnya alamah. Alamah itu artinya tanda. Tanda dari adanya sesuatu di balik sesuatu itu. Jadi kalau alam termasuk yang sedang kita bahas, as-sama, langit, at-thariq,
ya bintang, itu termasuk alam, sesuatu yang memiliki kemampuan mengenal. Karena dia ingin dikenali. Dia mengenal karena ada sesuatu di balik dia. Itu namanya alam, sesuatu yang mengenal. Jadi hadirin ikhwatu iman, alam semesta ini punya sifat yang sama dengan, termasuk kita manusia memiliki sifat ilmu, mengetahui. Nah, alam digambarkan dalam Al-Quran, alam itu punya sifat mengetahui apa, mengenal apa, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid. Kenapa alam semesta, dari bahasa Indonesia ya, alam semesta, bahasa Arab itu asalnya alam. Sesuatu selain Allah disebut alam karena dia punya sifat untuk mengetahui. Binatang tahu siapa Robnya, siapa yang menciptakannya. Tumbuhan dan seluruh yang Allah ciptakan di alam semesta ini punya kemampuan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya, termasuk kita manusia. Cuma kadang-kadang manusia kehilangan kemampuan hatinya, kehilangan kemampuan pandangan hatinya, kehilangan imannya, sehingga dia turun derajatnya menjadi makhluk yang lebih buruk dari binatang. Balhum adol, bahkan manusia itu ketika tidak beriman bisa lebih sesat dari hewan. Sebab hewan itu seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya hewan, seterbatasnya akal hewan, dia termasuk alam, dia masih bisa mengenal Allah. Manusia ketika akalnya tidak digunakan untuk mengenal Allah, dia jatuh derajatnya lebih buruk dari hewan, lebih buruk dari binatang. Maka hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugah akal kita, menggugah kita manusia untuk mempergunakan akal dan pikiran. Lebih jauh dari itu, untuk mempergunakan pandangan hati atau pandangan keimanan ketika kita melihat as-sama'i wa thoriq. Jadi ketika kita melihat langit, kita melihat bintang yang Allah inginkan, dengan pertanyaan wama adroka, itu kita tidak hanya melihat sekedar pandangan mata. Dan sekedar pandangan mata terbatas. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat langit? Bisa melihat langit? Bagaimana warnanya langit? Nah, kita menjawab langit itu warnanya biru, padahal kalau hakikatnya langit itu tidak berwarna. Langit itu dalam bahasa Inggris space itu ruang kosong nggak ada apa-apa. Warnanya apa? Tidak berwarna. Cuma karena tidak berwarnanya itu jadi hitam. Cuma kelihatan dari sini seperti biru. Nah, warna asli yang malam. Warna aslinya langit itu yang terlihat malam hari, yang ketika tidak ada cahaya matahari sama sekali. Nah, itu warnanya. Jadi langit itu sebetulnya tidak berwarna. Cuma pandangan mata kita terbatas. Ada cahaya matahari, ada lapisan-lapisan bumi, sehingga langit itu kita anggap berwarna biru dalam pandangan mata kita. Lalu hadirin ikhwatu iman, di langit ada apa? Ada bintang. Kalau menggunakan pandangan iman, di langit ada apa? Ada apa, Bu? Di langit ada. Kalau pakai pandangan iman, hadirin ikhwatu iman, untuk sampai kepada pandangan iman tentu kita harus melalui pandangan ilmu dulu. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis dijelaskan bahwa di langit ada apa? Ada Allah, ada arasy Allah. Nah, itu bisa dilihat dengan pandangan mata tidak? Tidak. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak ditanya Allah ada di mana, jawabannya apa? Nah, jawabannya bukan ada di mana-mana. Sebab di dalam Al-Hadis Allah itu, dalam Al-Quran Allah itu bersemayam di atas aras. Jadi Allah ada di mana? Di atas aras. Itu jawabannya menurut Al-Quran. Nah, itu menurut pandangan ilmu, pandangan iman. Jadi kalau ada yang nanya Allah ada di mana? Di langit.
di atas aras. Cuma langitnya yang mana, langit keberapa lapisnya, wallahu a'lam. Kita hanya tahu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah banyak. Ya, Tuhan itu banyak berarti ada di mana-mana. Allah itu bersemayam di atas aras, tapi Allah memiliki sifat maha mengetahui. Jadi apa yang terjadi di alam dunia Allah tahu, bahkan apa yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Bukan berarti Allah masuk ke dalam hati. Allah mah tetap bersemayam alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas aras. Hadirin ikhwatul iman, hati-hati nanti kita terkena oleh akidah-akidah yang salah. Di antara akidah yang salah yang tadi punya keyakinan Allah di mana-mana, berarti di pohon ada Allah, di gunung ada Allah, di matahari ada Allah. Nanti lebih jauh dari itu, keyakinan lebih jauh dari itu, ketika ada orang menyembah pohon. Ada orang menyembah pohon? Ada. Kemudian ditanya, kenapa nyembah pohon? Jawabannya itu, Pak. Jawabannya itu ibu-ibu, karena di pohon itu ada Tuhan. Allah bersemayam di pohon itu. Walaupun mungkin untuk orang yang musyrik nanti jawabannya ada apa ya? Pokoknya ada sesuatu. Ada kekuatan, ada dewa, ada apalah gitu, ada penghuninya. Nah, keyakinan ini hadirin ikhwatul iman sama dengan keyakinan ketika kita menyebut bahwa Allah ada di mana-mana. Itu salah. Innahu 'alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas aras. Nah, untuk sampai kepada innahu 'alal arsyistawa, kita tahu tentang hal ini dari mana? Maka hadirin ikhwatul iman, makanya Allah bertanya, wa ma adraka mat thariq. Jadi ketika Allah mempertanyakan wa ma adraka, itu tidak cukup dengan hanya pandangan mata, tetapi harus menggunakan pandangan hati. Dalam bahasa Arabnya basiroh, yang dengan basiroh ini kita sampai kepada ilmu atau kita sampai kepada pandangan iman. Kembali lagi, wa ma adraka mat thariq, apakah engkau tahu apa at-thariq itu? Maka Allah menjawab an-najmus tsaqib. At-thariq adalah an-najmus tsaqib, bintang yang cahayanya menembus. Ya, bintang yang cahayanya menembus. An-najmu, an-najmu itu dari kata najama yanjumu, artinya sesuatu yang muncul, sesuatu yang nampak. Makanya bintang disebut an-najmu karena dia nampak terlihat jelas di malam hari. Nampak jelas terlihat di malam hari. Disebut an-najmu karena sifatnya seperti itu. Kemudian as-saqib. As-saqib, as-saqib itu artinya yang bercahaya, yang bersinar, yang cahayanya menembus. Dalam tafsir Ibnu Abbas disebut al-mudi'u. Al-mudi'u, ya, cahaya yang al-mudi, memberi cahaya dan cahayanya itu bersumber darinya. Itu al-mudi'u. Jadi seluruh bintang itu, makanya dalam ilmu pengetahuan, seluruh bintang itu cahayanya muncul dari dirinya sendiri. Berbeda dengan bulan. Bulan itu tidak punya cahaya, makanya disebutnya nur. Sebab nur itu cahaya yang bersumber dari yang lain. Nah, lalu Imam As-Sudi menyebutkan yazkubus syayatin, disebut as-saqib karena yazkubus syayatin. Dia membakar, menembus, menghancurkan asyayatin, setan-setan, idza arsala 'alaiha. Ya, ketika dilemparkan. Kemudian menurut Ikrimah, salah seorang penafsir di zaman tabi'in, mudiun wa muhrikun lisyayatin. As-saqib itu adalah mudiun yang membakar, sinar, muhrikun lisyayatin, membakar setan-setan. Jadi cahaya yang membakar setan-setan. Nah, ini juga hadirin ikhwatul iman tidak bisa difahami kecuali dengan pandangan iman.
bukan hanya pandangan mata. Kalau pandangan mata cukup an-najmu tsaqib, diartikan cahaya yang menembus, cukup segitu. Tapi kita bisa memahami bahwa cahaya Allah ini mampu membakar setan-setan dengan pandangan ini. An-najmu tsaqib. Lalu hadirin ikhwatu iman, baru di ayat keempat Allah masuk ke bahasan pokoknya. Sebab ayat 1 sampai ayat 3 ini pengantar, menarik perhatian. Wasama iwatorik wa ma adraka matorik an-najmu tsaqib. Ini untuk menarik perhatian. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang untuk menarik perhatian kita. Lihat bintang-bintang, lihat langit. Lihatnya bukan hanya dengan pandangan mata, lihatnya dengan pandangan iman. Baru Allah menyebutkan inti kalimat atau inti pembicaraan mulai di ayat keempat. In kullu nafsin. Sesungguhnya in di sini bukan adat syarat, tapi in di sini adat taukid sama dengan inna. In kullu nafsin, sesungguhnya setiap jiwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menemukan kata an-nafsu dalam Al-Quran, ini memiliki makna pertama ruhnya saja, yang kedua jasadnya saja, atau ruh dan jasad. Kalau dilihat dari ayat ini, maknanya makna yang ketiga, yaitu nafsun dalam arti ruh dan jasadnya. In kullu nafsin, sesungguhnya setiap jiwa, lamma 'alaiha hafid, benar-benar memiliki hafid itu penjaga, pemelihara. Jadi setiap jiwa, setiap manusia benar-benar ada bagi setiap jiwa itu di atasnya, alaiha, di atasnya. Sesungguhnya bagi setiap jiwa itu benar-benar ada hafid. Hafid artinya penjaga. Penjaga di sini yang dimaksud adalah tentu para malaikat yang bertugas untuk selain menjaga, tentu di sini menjaga bukan melindungi dari mara bahaya, bukan hanya itu. Sebab tugas malaikat itu melaksanakan segala perintah Allah dan disiplin, ya, tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah. Jadi menjaga aturan Allah, menjaga takdir Allah untuk manusia, itu tugas malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan setiap yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hafid di sana bukan berarti setiap mara bahaya yang akan datang dihalangi oleh malaikat. Bukan hanya itu, atau bukan itu. Hakikatnya tugas malaikat bagi setiap jiwa, bagi kita manusia adalah menetapkan atau memastikan, menjaga segala aturan Allah, menjaga segala perintah Allah terlaksana bagi setiap kita. Makanya hadirin ikhwatu iman, sangat mungkin misalnya dalam suatu kecelakaan, pernah misalnya ibu bapak mungkin mendengar kabar berita kecelakaan satu bis, tapi ada yang meninggal, ada yang selamat. Ya, tidak semuanya meninggal, tidak semuanya selamat, ada yang meninggal, ada yang selamat. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ada yang memastikan gitu. Ada yang memastikan, yang waktunya meninggal. Yang takdirnya luka berat, yang takdirnya luka ringan. Bahkan ada yang tidak terluka sama sekali, yaitu para malaikat yang melaksanakan tugas-tugas itu, sehingga segala aturan takdir yang Allah tetapkan semua terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lalu hadirin ikhwatu iman, makna yang selanjutnya selain menjaga, memastikan aturan Allah terjadi, hafiz di sini juga memelihara, menjaga dalam arti menjaga catatan amal tetap tercatat. Amal baiknya dicatat, amal buruknya juga dicatat, dan tidak akan ada peluang untuk terlewat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap
pasti semuanya tercatat. Ada raqibnya, ada atidnya, ada pengawasnya. Jadi hadirin ikhwatul iman, jangankan perbuatan kita yang besar, satu ucapan pun itu tidak akan terlewat catatannya dan tidak akan dihapus. Tidak akan dihapus. Yang berhak menghapus atau mengganti atau menutup itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yukaffiru dzunub itu hanya Allah. Para malaikat tugasnya hanya mencatat. Jadi hadirin ikhwatul iman, semua catatan amal kita lengkap, tidak ada yang terlewat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua amal kita catatannya lengkap, tidak ada yang terlewat. Makanya hati-hati. Bahkan Allah menyebutkan dalam suatu ayat, ya'lamu kha'inatal aini. Allah tahu khianatnya mata. Jadi mata yang berkhianat Allah tahu. Mungkin tidak ada orang yang tahu ketika kita membuka HP misalnya sendirian, tidak ada orang yang melihat mata kita berkhianat. Yang tahu hanya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Bahkan lirikan pun Allah tahu. Khani'atal ain, Allah sangat mengetahui, sebab Allah memastikan hal itu. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Jadi terpelihara. Catatan amal kita itu terpelihara. Tidak ada yang dihapus. Yang ada hadirin ikhwatul iman diringankan hisabnya. Bukan dihapus catatan amalnya, tetapi diringankan hisabannya. Ya, jadi tidak ada tip X catatan amal, tidak ada yang dicoret. Yang ada yukaffiru, ditutup. Ditutupnya dalam arti tidak diminta pertanggungjawaban. Makanya dalam ilmu hukum kasus ditutup, case is closed. Kasus ditutup karena ditutup, tidak hilang catatannya, cuma kasusnya ditutup, tidak diminta pertanggungjawaban. Lalu hadirin ikhwatul iman, maka tentu tugas kita adalah memastikan catatan amal kita itu baik. Makanya hadirin ikhwatul iman, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melihat diri sendiri. Jadi kalau di awal ayat kita disuruh melihat keluar, ya, di ayat kelima ini Allah menyuruh kita melihat ke dalam. Falyanzur, maka perhatikan, maka hendaklah setiap manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita diciptakan dari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memperhatikan kita ini diciptakan dari apa. Tanbihun, sebagai peringatan, ala dha'fi aslihi, peringatan atas atau pengingat atas lemahnya asal kita. Lemahnya asal kita. Dan juga irsyad lahu ilal i'tirafi bil ma'ad, dan juga petunjuk agar kita mengenal ujung kehidupan ini apa. Perhatikanlah awal mula hidup kita dan perhatikan nanti ujungnya di mana gitu. Fayadhuril insanu mimma khuliq. Di ayat ini kita diperintah untuk melihat awal kita dari mana. Hadirin ikhwatul iman, kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari saripati tanah. Yang diciptakan dari tanah itu hanya Nabi Adam. Kita tidak diciptakan dari tanah, tapi dari saripati tanah. Lebih konkretnya Allah menyebutkan khuliqa mimma'in dafiq, diciptakan dari air yang memancar. Air yang memancar dari ayah-ayah kita, lalu bertemu dengan induk telur ibu-ibu kita semua. Memancar karena yang aktif pertama kali ya air yang dari laki-laki itu.
khuliqa mimma indafi. Jadi sesuatu yang sangat lemah. Yang sangat lemah. Nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak membaca di ilmu IPA ya, kedokteran misalnya, bahwa ya sperma itu hanya bertahan beberapa menit saja kalau di udara bebas gitu ya. Langsung mati begitu. Jadi sangat-sangat lemah. Khuliqa mimma indafi. Bahkan kalau di surat Al-Insan, lam yakun syai'an min qablu, sesuatu yang tidak dianggap. Sesuatu yang tidak dianggap. Mimma indafi. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari sulbi. Sulbi itu tulang punggung, wat taraib itu taraib, tulang iga. Antara tulang sulbi, tulang punggung, wat taraib dan tulang iga. Nah, di tafsirnya disebut sulbi rajuli wa taraibil mar'ah, tulang punggung laki-laki, wa taraibil mar'ah dan tulang iga perempuan. Asfaru raqiqun, warnanya kuning dan sangat lembut. La yakunul waladu illa min huma, dan tidak akan menjadi anak kecuali dari dua hal itu. Kalau dalam tafsir yang dijelaskan oleh para ilmuwan, ibu-ibu bapak-bapak bisa membaca nanti misalnya di tafsir yang diterbitkan oleh Salman ITB. Jadi di Salman itu suka ada kumpulan yang membahas tafsir Al-Quran, tapi dilihat dari aspek dari, bukan hanya dari tafsir para ulama, juga dilihat dari aspek ilmu pengetahuan dari para ilmuwan. Ternyata menurut ilmu pengetahuan ya anak itu tidak lahir dari tulang punggung dan tulang iga. Itu makanya kalau di tafsir Salman mah terjemahnya bukan dari tulang punggung dan tulang iga tafsirnya, tetapi dari kerja keras tulang punggung dan tulang iga. Sebab yang menyebabkan ma'in dafik, air itu keluar, adalah kerja keras dari tulang punggung dan tulang iga. Gitu. Jadi bukan airnya yang berasal dari tulang belakang, atau bukan airnya yang berasal dari tulang iga. Tapi ini disebutnya mungkin majaz mursal, disebut tempatnya, tapi yang dimaksud usahanya, gitu, kerjanya. Jadi yang bekerja ketika ibu-ibu dan bapak-bapak berhubungan badan adalah tulang punggung dan tulang iga. Dari situ baru keluar air yang memancar. Begitu kalau dalam tafsir Salman. Tapi kalau dalam tafsir Al-Quran, kalau kita lihat secara letterlet, jadi air yang memancar itu dari tulang punggung dan dari tulang iga. Jadi hadirin ikhwatul iman, seperti itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari air yang memancar, dari sesuatu yang sangat lemah, tapi juga sesuatu yang merupakan hasil kerja keras dari orang tua kita, dari ibu dan ayah kita. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi, untuk mengulang, untuk mengembalikan, ya, sesungguhnya Allah untuk mengembalikan, ala raj'ihi, untuk mengembalikan air itu atau mengembalikan manusia itu, laqadir, benar-benar mampu. Benar-benar mampu. Jadi Allah tidak akan pernah tidak mampu untuk mengembalikan manusia dari keadaan lemah kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi menjadi manusia, lalu akhirnya menjadi lemah lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk itu. Jangankan untuk mengembalikan manusia hidup lagi, gitu ya. Mengembalikan manusia hidup lagi, Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia dari yang asalnya tidak ada menjadi ada saja mampu, apalagi hanya menghidupkan dari yang ada. Jadi itu sesuatu yang sangat mudah. Ya, Allah Maha mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah sangat mampu. Maka untuk menciptakan atau mengembalikan sesuatu yang ada dari asalnya ada, tentu ini lebih mudah. Nah, kalau dilihat dari tafsirnya, mengembalikan di sini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan kembali di sini seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Jadi mengembalikan lagi posisi manusia yang asalnya dari hidup kemudian mati, Allah kembalikan lagi hidup. Nah, itu tafsirnya. Jadi Allah sangat mampu untuk melakukan hal itu. Itu tafsirnya. Walaupun ada yang menafsirkan yang tadi, ya, siklus penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari air yang memancar, kemudian nanti dia akan melahirkan lagi. Begitu. Terjadilah siklus siklus kehidupan manusia. Tapi tentu yang paling tepat bukan hanya siklus manusia di dunia, Allah juga mampu untuk menghidupkan kembali manusia dari yang asalnya meninggal, yang asalnya sudah hancur di dalam tanah misalnya, kemudian dibangkitkan ila daril akhirah, di hari akhirat. Inilah yang tadi disebutkan di dalam tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat sebelumnya, fayadzuril insanu mimma khuliqa mimma indafid yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Ini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan awal hidup kita dan juga memperhatikan akhir hidup kita. Awal hidup kita hina, maka di akhir hidup, dalam arti di kehidupan yang baru nanti di akhirat, usahakan kita tidak menjadi manusia yang hina lagi. Lalu hadirin ikhwati iman, di ayat yang ke-9, ya, laqadir, Allah sangat mampu untuk membangkitkan lagi manusia. Kapan? Yauma tublas saroir, yaitu di hari di mana tubla itu artinya ditunjukkan, dibukakan. As-sarair itu dari sariroh itu artinya hati, dari asal kata sirrun itu sesuatu yang tersembunyi. Maka seringkali diartikan sirrun juga artinya rahasia. Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati seringkali disebut rahasia. Nah, hadirin ikhwatul iman, yauma tublas sarair, hari di mana tubla ditunjukkan as-sarair, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam sariroh kita, yang tersembunyi di dalam hati-hati kita semua. Makanya hadirin ikhwatul iman, yang merupakan tugas besar kita dalam kehidupan itu adalah memelihara hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara tugas manusia itu, tugas Rasulullah diutus kepada kita seluruh manusia adalah untuk mensucikan. Yatluna kitaballah, untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada kita, wa yuzakkihim, untuk mensucikan kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi tugas Rasul tilawah, tazkiyah, taklim. Tazkiyah artinya mensucikan. Apa yang disucikan? Sucikan hati kita, salah satunya dengan keimanan. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman itu seperti pakaian. Innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawbu. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya juga. Sesungguhnya iman itu diciptakan di dalam hati kita itu kama yukhlaqu thawbu, seperti diciptakannya pakaian.
Yang namanya pakaian itu bisa kotor dari dalam, bisa kotor dari luar. Kotor dari dalam berarti dari daki-daki, keringat kita. Kotor dari luar berarti dari debu-debu dan kotoran-kotoran yang ada di luar. Fajadidu imanakum bila ilaha illallah, maka perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Nah, seperti kita memelihara pakaian, kita harus memperbaiki iman. Sebab ya segala sesuatu yang terkait dengan hati kita. Nah, di hari akhirat itu, di hari kiamat itu tublas saroir, segala sesuatu yang tersirat, yang ada di dalam hati semuanya akan akan ditampakkan semuanya. Makanya Allah itu bukan hanya sifatnya itu alimun, tapi khabirun. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah itu sifatnya bukan hanya alimun, tapi khabirun. Alimun itu maha tahu, khabirun itu maha memberitahu. Khabirun maha memberi kabar. Jadi pasti ibu-ibu, bapak-bapak, rahasia-rahasia kita itu pasti bakal ditunjukkan oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam hati itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Khabirun, maha mengabarkan. Kalau kita makan pilih-pilih dulu ya yang mana yang mau dikabarkan. Kita tahu misalnya rahasia orang, yang mana yang akan kita beritahukan, yang mana yang akan kita sembunyikan, kita pilih-pilih. Allah maha khabirun, maha mengabarkan. Walaupun Allah bisa jadi menutup, memudahkan hisaban, bisa jadi. Tapi hadirin ikhwatul iman, sifat umumnya Allah maha mengabarkan. Makanya yang disebut dosa itu, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maha kafi sodrika wa karihta an yattoli'a alaihin nas. Bu, dosa itu apa? Dosa itu kata Rasulullah bukan hanya perbuatan buruk, tapi maha kafi sodrika, apa yang bergejolak di dalam hati. Jadi baru bergejolak di dalam hati, wa karihta an yattoli'a alaihin nas, dan kita tidak ingin diketahui orang lain. Gejolak hati kita tidak ingin diketahui orang lain. Nah itu termasuk dosa. Jadi baru bahasa orang gerentes hate karateg itu bisa jadi dosa kalau dilihat dari hadis tadi. Nah nanti di akhirat tublas saroir, yang rahasia-rahasia ini, yang tersembunyi ini, tublah semuanya diperlihatkan. Makanya hadirin ikhwatul iman, di hari kiamat nanti ada orang yang keringatnya satu muncangan, satu mata kaki. Ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya sepinggang, bahkan ada orang yang tenggelam dalam keringatnya. Karena apa? Karena takut oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa semua dosa-dosanya, termasuk yang rahasia-rahasia yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yauma tublas sarair. Nah, pada hari itu hadirin ikhwatul iman, fama lahu min quwwatin wala nasir, maka dia tidak punya apa-apa, baik itu kekuatan apalagi penolong. Fama lahu, malahu. Nah, kalau disebut malahu dalam bahasa Arab itu artinya ya sudah nggak punya apa-apa lagi. Malahu, mali syai'un, kayak gitu ya. Gak punya apa-apa lagi. Malahu min kuwatin, baik itu kekuatan, wala nasir, apalagi penolong. Jadi hadirin ikhwatul iman, siapa yang akan memberikan kekuatan, siapa yang akan memberikan penolong, tidak lain itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Maksudnya berasal dari amal-amal kita sendiri. Sebab manusia itu sulusun aslas, gitu ya. Dalam ini bukan hadis, belum pernah ditemukan hadisnya.
tapi ditulis oleh para ulama. Al-insan sulusun aslasun, manusia itu 3/3. Sulusun li nafsihi, ya, sulusun lillahi, sulusun li nafsihi, wa sulusun lidudi. Manusia itu 3/3. Sulusun lillah, yang 1/3 pertama milik Allah. Wa sulusun li nafsihi, sulusun yang kedua li nafsihi, milik dirinya sendiri. Wa sulusun lidudi, 1/3 yang ketiga lidudi, milik cacing. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, maka apa yang menjadi milik Allah itu ruhnya. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan pulang kepada Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran ketika membahas penciptaan manusia, Allah menyebut wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalam tubuh manusia. Jadi ruh kita milik Allah. Wa sulusun li nafsihi wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Adapun 1/3 yang kedua yang milik kita, fa amaluhu, maka itu amalnya. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu, sedangkan sulusun yang ketiga yang akan menjadi milik cacing adalah fajismuhu, jasmaninya. Maka hadirin ikhwatul iman, kita mau mempercantik jasmani atau mempercantik amal, mempercantik rohani iman kita dengan amal. Kalau ibu-ibu bapak-bapak punya harta, lebih banyak untuk yang mana? Apakah lebih banyak untuk jasmani atau untuk kesehatan rohani kita dengan memperbanyak amal? Nah, inilah hadirin ikhwatul iman yang Allah perintahkan kepada kita di surat At-Tariq ini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ingat diciptakan dari mana? Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini oleh Allah diciptakan lemah. Makanya di akhir Allah menyebutkan famalahu min quwwatin wala nasir. Ingat tidak ada yang bisa memberi kekuatan kecuali amal kita sendiri. Dan ingat tidak akan ada yang bisa menolong kecuali amal kita sendiri. Kecuali amal kita sendiri. Sebab nanti Allah hakimnya. Allah bukan pembela, Allah hakimnya. Allah yang akan meminta pertanggungjawaban. Kita terdakwanya. Siapa pembela? Siapa yang akan membela? Amal kita. Ibu-ibu, ayah kita, ibu kita akan menolong tidak? Di akhirat nanti tidak. Bahkan yang ada malah saling menjauhi. Saling menjauhi. Saling menjauhi. Tidak ada kesempatan untuk minta tolong kepada ayah kita, kepada ibu kita. Tidak ada kesempatan minta tolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, setiap orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Jadi tidak ingin saling bertemu, saling menjauhi. Makanya hadirin ikhwatul iman, di dalam hadis digambarkan ketika seorang yang masuk surga, padahal amalnya sedikit, amalnya kurang, bahkan dia merasa tidak punya amal. Dia bertanya-tanya, kok saya bisa masuk surga? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal anak dari anak-anak. Nah, itu hadirin ikhwatul iman, bukan saling kong kali kong di sana ketemuan, tidak. Sebab prinsipnya saling menjauhi. Saling menjauhi. Bahkan untuk meminta satu kebaikan pun tidak dikasih, tidak diberikan. Tidak ada yang bisa membela kecuali amal kita sendiri. La fama lahu min quwwatin wala nasir. Hadirin ikhwatul iman, masih ada 9 ayat lagi, insyaallah kita bahas di bulan depan insyaallah. Sebab ini episode baru lagi.
Ya, episode pertama tadi Allah bersumpah wasamai wattariq. Nanti di ayat 11 Allah bersumpah lagi, berarti akan ada berita baru lagi atau akan ada episode baru lagi, cerita baru lagi. Allah membuka dengan sumpah lagi, wasamai zatir roj'i. Insyaallah untuk ayat 11 sampai ayat 17, bukan 19. Ayat 11 sampai ayat 17 insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hadirin ikhwatul iman, bahasan kita malam ini diberi menjadi manfaat, khususnya tentu untuk saya pribadi yang menyampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, pesan utama dari episode pertama ini adalah ada di ayat yang menjelaskan tentang manusia itu diciptakan dari mana dan ujungnya ada di mana. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini perintah. Perhatikan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau perhatikan itu dapat pahala. Sebab perintahnya falyanzuril insanu mimma khuliq. Bapak-bapak sesudah mendengar ayat ini lalu merenung, kita dari mana? Oh, dari air yang memancar begini, kita perhatikan, kita pelajari, itu mendapat pahala sebab kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.